masalah? Dah masalah. Nya itu mek tuh taku yang lagi taku buian nah. Nah, dia bilang kalau ketemu saya dipotong leher sama orang Aceh. Hanya itu yang bisa mereka, nggak malu. Mengancam orang, memotong leher orang, nggak malu mereka. Putuh taku ke minyak kawawa je. Oh, putus leher kau kalau pulang ke Aceh katanya. Saya sudah sering alami begitu, Pak. Jadi pikir saya takut. Pak. Tidak. Bu mana kreh bacu. Be mengadu le. Nyokah nak kreh pudih wajah. Punak kalan wajah kah? Nak kreh. Kacau ni boleh akeh Moyo kata nak apa kreh. mereka. Moyo nak kreh terun. Moyo nak kreh terun. Ah, Moyo nak kreh terun. Kalau kamu tidak punya bololo, turun. Kalau punya bololo, tunjukkan wajahmu. Bukan Bololo main. lagi di bawah-bawah. Kenapa kejang-kejang? Aduh, santai aja. Iya. Aduh. Coba. Mereka yang kejang-kejang. Aduh. Coba. Cut Yanti minta coba. naik tadi, Kak Cut Yanti. Iya, silakan. Silakan. Kuban Bang Pendi. Bahasa Indonesia. Kalau nggak bisa bahasa Indonesia, turunkan. Ya ini kan bahasa Indonesia. Kayak mana Bang Pendi ini? Tinggi kali darahnya. Belum ngomong udah panas sekali Bang. Lanjut. Kayak mana Bang Pendi sehat bro? Jawablah Bang. Kenapa Bang diam? Kenapa? Sehat enggak Cik Yanti nanya? Yang di mana? Loh ini kan saya nanya Bang Pendi sehat. Oh, Ciyanti masuk neraka. Ciyanti masuk neraka kalau tidak percaya Yesus. Justru Bang Pendi yang masuk neraka. Ciyanti masuk neraka tidak percaya pada Yesus. Ya. Di dalam Maryam Bang Pendi yang masuk 1971. neraka anak manusia Bang Pendi 1971. makanya Bang Pendi Maryam 1971. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hukman maqdiyan. anak Maria yang Bapak keluar dari Ciyanti rahim baca Maryam 1971. makanya dia itu anak manusia tapi Bang Maryam Pendi menuhankan dia 1971. makanya nanti suatu Ciyanti saat bila dia tidak masuk tidak neraka percaya kepada Yesus, bakar jabat maka Pendi Ciyanti dalam masuk neraka. neraka. Ya, Ciyanti masuk neraka kalau tidak percaya kepada Yesus. Maryam 1971. Maka saya sering bilang, surga bagi Ciyanti itu mudah-mudahan, neraka pasti. Kalau bagi orang Kristen, surga itu pasti, neraka mudah-mudahan. Ya, semua orang Kristen di seluruh dunia, kalau kita bertanya, mati masuk surga apa masuk neraka? Dengan pasti, dengan yakin orang Kristen menjawab, kami mati masuk surga. Karena surga bagi orang Kristen itu pasti. Bagi orang di luar Kristen, surga itu mudah-mudahan. Kalau kita bertanya, yakin nggak masuk surga? Ya, mudah-mudahan masuk surga. Kami orang Kristen yakin masuk surga. Orang mentawai, mati, masuk surga. Itu pun orang mentawai yang sudah percaya Yesus. Orang mentawai yang sudah meninggalkan Yesus, mati, masuk neraka. Iya, orang Kristen kalau mati makanya dikatakan kembali kepada Bapa. Artinya kita itu berasal dari surga. Kan seperti itu. Jadi kita kembali ke surga itu kembali ya, bukan mau masuk surga Yanti, gitu. Ya. Coba abang lihat typingan Yanti. Babi katanya kan, babi katanya. Hanya itu. Pakai jilbab. Enak. Katanya babi katanya. Tapi kan enak. Dia belum pernah cobain. Coba dia cobain. Bohong kalau nggak ketagihan. Pasti ketagihan. Ya, bokoi. Iya. Apa kalau bahasa sana? Bahasa Mentawai? Bokoi, bohong. Bokoi. Nah, bokoi. Bokoi itu salah masak aja paling enak. Salah masak aja enak. Gitu. Apalagi dimasak dengan bukan main lah. Bukan main. Itu daging terenak di dunia. Kita naikkan pasien lain ya. Nih lihat nih. Naikkan. Buku ka betul lempar. Dia lagi.
Pakai bahasa Indonesia lah, jangan maki-maki lah. Siapa dia teman Kristen cuma gara anak peng kepada Kaya Smita, apa kabar Kaya Smita? Jangan maki-maki lah. Maka jika kami capek kena bang Kristen. Gini. Soe, gini. Kenapa kamu masih Islam? Nabi Rong, udah kau diam Nabi Rong. Kenapa kamu masih Islam? Woi Pendi, kata bu terakhir yang depenai. Enggak. Kenapa kau masih Islam? Coba aku tanya lah dulu. Kata bang Kristen bersawah anak peng ke? Bahasa Indonesia Banyak. biar orang-orang tahu. Ya. Bahasa Indonesia bukan karena nggak punya duit. Anak peng Korea, makanya kata bang Kristen lah. Coba Iya. bahasa Indonesia biar Oke. semua orang tahu. Ngomong bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Ya, karena nggak ada uang katanya makanya jadi masuk Kristen gitu ya. Kemana dia bang? Nggak tahu. Pakai bahasa Katanya apa Indonesia. bang? Katanya apa? Karena nggak punya uang makanya masuk Kristen gitu. Iya. Iyalah jelas lah, karena Tuhan kami mampu memberikan. Silakan. Oke, sore Papa Cut. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore, selamat petang. Iya. Pak Edi. I- Bahasa Indonesia bro. Oke, saya cakap bahasa Melayu boleh? Boleh. Ya udah, nggak apa-apa beli lah. Macam mana selama masuk Kristen kayak mana perasaannya? Senang? Senang. Sukacita. Apa yang membuat kamu senang? Tidak ada lagi was-was. Tidak lagi kepikiran kepada saya mengenai surga dan neraka. Tidak ada lagi kata-kata mudah-mudahan. Selama hidup bagi kami orang Kristen adalah hidup bagiku Kristus, mati keuntungan. Keuntungan. Kalau mati keuntungan, mati aja kamu. Oh, belum saatnya karena masih banyak orang Islam yang belum percaya kepada Yesus. Kalau kamu bilang tadi mati itu iman bagi kalian, satu apa kamu bilang tadi? Hidup bagiku Kristus, mati keuntungan. Udah mati aja sekarang biar aku kasih uang buat kamu 10 juta biar Nggak dikebumikan. perlu uang. Kami orang Kristen tidak perlu uang. Makanya tidak ada orang Kristen yang meminta-minta. Semiskin-miskinnya orang Kristen tidak pernah meminta-minta. Tidak pernah meminta di pinggir jalan. Tidak pernah Pendi, meminta-minta dari kalau rumah ke kamu rumah. ingin jadi orang, betul-betul jadi orang. Kalau kamu tidak ingin jadi orang, dalam Injil pun tidak ada orang Injil yang menjelekkan orang. Dalam Injil menjelekkan orang. Bagaimana dalam Betul, Injil betul. menjelekkan orang? Bodoh. Iya, Bodoh. Nah, lihat. gini. Pendi bodoh. Tahu Kau ini dengar kamu dulu aku semua ngomong. masyarakat. Pendi. Ketika kamu ngomong Papa kasar, Cut, pelan-pelan ngomongnya. Di dalam Injil pun tidak ada yang namanya. Kau tahu itu apa namanya Injil? Injil pun tak pernah orang yang Yahudi itu Nasrani ataupun apa tuh menjelekkan orang. Jangan kamu masuk Kristen, kamu jelek-jelekkan Ngomong orang. apa iki bocah? Nggak ngerti kami kau ngomong apa. Coba pelan-pelan dulu ngomong. Dalam Injil nggak Memang ada babi apa, mana nggak mengerti ada apa. kalian babi itu? Kalian itu anjing. Kenapa kencang-kencang? Aduh, apa ngerti nggak dia ngomong apa bang? Apa bang? Dia ngomong apa aku nggak ngerti loh. Dalam Injil pun muter lagi sana, muter sini nggak ngerti saya ngomong apa. Kita. Aduh. Aduh. Dia lagi. Halo Pen. Ah, Ika apakah anak yang keluarga ke Pen? Sayang. sayang. Mama agak anak yang keklik dia kampung. Paling nak klik maklum. Pernah sama lagi makan. Gimana keklik? Gimana keklik lah ni teman Kristen? Mama saya bangga saya masuk Kristen karena mama saya melihat perubahan saya. Bang ke pegang. Cik Mama kamu saya sangat bangga melihat saya masuk Kristen. Ikat rumah kah rumahku. Coba tunjukkan wajahmu. Hai. Tunjukkan wajah. Hai, mana sayang ke mak ke rumah kah? Tunjukkan
tunjukkan wajah. Ya, kita Tunjukkan yang ada. wajah. Mana tinggal Saya sudah bilang sama mama saya berarti sama lagi keluarga saya di Aceh. berarti lah Ya, Kristen lagi yang ke pernah apa no? apa diajarin dalam Kristen? Berarti ke pernah lah Kristen, berarti tebik lah agama Islam, berarti dia tinggal mak-mak je klik Oh, mak dia ikut. tidak. Bukan seperti itu pengertiannya. Masih banjir. Ya, saya kalau pulang ke Aceh tidak boleh lagi berpulang ke Aceh, tidak diizinkan sama orang Aceh, Yo. takut orang Aceh. Man mak kikah ke ide man. Mama Kebanjir saya itu tanggung jawab saya. Kami tiap hari bicara. Selalu saya berikan uang kepada mama saya. Borsa macam ke aku jaga klik tapi mak ka. Ambak you tolong dia, you tamangkah lah Islam lom. Bagaimana kamu dalam Islam dan depuka? Ya, Bagaimana Abang, cara kamu memasukkan saya ke Islam? Kamu Gekli aja mak baru kau Islam. nak ke makan. 7 tahun saya di pesantren. 7 tahun saya di pesantren, bro. Anu long paling sabar-sabar kan. Iji Bahasa Indonesia, bro. Bahasa Indonesia biar orang-orang tahu. Kamu Adik ngomong kau yang apa? ilek aku pegang lempap. Jangan marah-marah. Kalian nak marah aku ilok aku kem-kem aku pegang apa. Bahasa Indonesia ngomong. Open. Bahasa Indonesia ngomong. Open. Nyo tak tengok masa lalu le. Tak tengok masa lalu je. Silakan, tadi bahasa Indonesia. Anjir ke bahasa Indonesia. Kalau tidak bisa bahasa Indonesia turun. Adik kau le. Baik apa trend ke Kalau tidak lempap. bisa bahasa Indonesia turun. Ya, mengenai masa lalu silakan bertanya 1000 pertanyaan kita akan jawab. Tapi jangan caci maki di sini. Nah, teman-teman, mereka selalu membawa-bawa orang tua. Alasannya, kamu masuk Kristen tinggalkan orang tua. Kita tidak meninggalkan orang tua. Teman-teman sudah tahu semuanya. Memang inilah yang digoreng-goreng oleh oknum-oknum, ya, oknum-oknum yang sangat primitif. Mereka membuat saya supaya saya meninggalkan Yesus. Mereka berpikir ketika membawa mama saya, membawa orang tua saya yang sudah dalam kubur, mereka berpikir saya tinggalkan Yesus. Tidak, bro. Sekali Yesus, selama-lamanya Tuhan Yesus. Amin. Yesus, selamanya Yesus. Haleluya. Silakan Bang. Bang Nabiram, silakan Bang. Kenapa orang yang suka marah-marah ya? Oke, ada satu lagi nih, Mirza. Ya Mirza. Selamat sore. Iya, oke. Halo, Bang Oke Bang. Bendi. Ya, apa yang mau disampaikan Bang? Silakan. Bang Bendi, Ya, Ya. saya ingin bertanya, kenapa Bang boleh itu masuk Kristen? oke. Ini sebenarnya pertanyaan kenapa saya boleh masuk Kristen. Saya sudah berulang kali menjawab di TikTok, menjawab di YouTube, menjawab di Facebook. Nah, tapi saya akan menjawab, kenapa saya masuk Kristen? Karena di dalam kekristenan ada keselamatan. Ya, ketika saya membaca Yohanes 14 ayat yang ke-6, Ana tariq wal haq wal hayah la ahadan yadhhabu ilal abi illal bi. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dulu saya benci kepada orang Kristen, benci kepada orang Katolik, benci kepada Tuhan Yesus, benci kepada Alkitab. Dan saya dulu berdebat sama orang Kristen, tiap hari berdebat. Tapi karena ada satu bapak yang sangat sopan, menjawab hinaan saya, menjawab caci maki saya, sehingga saya menulis di Google A Bible. Ketika saya tulis di Google A Bible, keluarlah satu ayat. Itulah Bang Mirza yang membuat saya meninggalkan Islam, murtad. Karena di dalam Alkitab, di dalam Yesus ada kepastian keselamatan, bukan mudah-mudahan. Itu brother. Itu Silakan. satu lagi ya. Kenapa Bang Mama Abang kan sekarang kan kita lihat, memang aku nggak dekat rumah sama Mama Abang, tapi kita itu lihat di media sosial Mama Abang nangis-nangis berharap Abang itu kembali lagi ke agama Islam. Oke. Apa pendapat Abang di saat maksudnya apa pendapat Abang atau di saat Abang melihat orang tua seperti itu, apa Abang nggak sayang atau nggak merasa simpati orang yang udah melahirkan Abang? Itu Oke. masalahnya. Tahun Oke, berapa terima Bang kasih. itu? Tahun berapa? Tahun berapa itu? Oke, Bro Mirza, itu ada beberapa orang Aceh, kawan saya, entah itu dari pesantren, entah dari mana, mereka hadir ke rumah saya,
Mereka memvideokan mama saya secara sembunyi-sembunyi, tanpa mama saya ketahui, dan tanpa diketahui oleh keluarga saya. Dengan tujuan mereka memvideokan mama agar saya luluh, sehingga saya kembali ke Islam, waidulil Islam. Tetapi saya selalu katakan, sekali Yesus, selamanya Yesus. Saya tidak membenci mama saya. Dan hari ini pun hubungan saya dengan mama sudah dipulihkan oleh Tuhan. Mama saya pun tidak lagi benci kepada saya. Itu beberapa tahun yang lalu, di mana mama saya menangis berharap saya kembali ke Islam. Sekarang ketika kami teleponan, mama saya tidak berharap lagi saya kembali ke Islam. Karena saya selalu berbicara kepada mama tentang perubahan karakter. Saya bilang selama saya mengikut Yesus, setelah saya percaya kepada Tuhan Yesus, karakter saya berubah. Dulu saya membenci, dulu saya suka menghina, dulu saya suka mencuri, dulu saya suka berkata dusta. Setelah saya percaya kepada Tuhan Yesus, hidup saya diubahkan. Tutur kata saya diubahkan. Ada pembaharuan budi ketika orang-orang melihat saya, termasuk mama saya lihat. Ada yang berkata, kamu masuk Kristen karena kemiskinan. Saya ingin kasih tahu teman-teman semuanya, masuk aja dulu Kristen. Nanti lihat apakah ada yang bayar atau tidak. Di Mentawai, laki-laki yang meninggalkan Yesus, maka orang itu disunat, ya. Dan yang mau disunat dibayar kan? Dibayar kan, Bang? Dibayar. Yang mau dipotong bololo, kalau bahasa Aceh bololo. Dipotong bololo dibayar 250, 300, 500. Itu abangku. Tapi kan sebelum abang masuk Kristen kan abang lama tinggal dekat pesantren kan. Maksudnya belajar pesantren kan adalah dalam 6 atau 7 tahun, betul? Betul. Tetapi kenapa hati abang itu bisa berubah? Istilahnya gini, kan abang udah mempelajari Muslim, maksudnya kita dalam pesantren itu seperti apa. Mungkin abang memang lebih paham daripada aku. Tapi kenapa bisa hati abang itu terpikat atau tersentuh ingin, maksudnya melambungkan diri untuk masuk ke istilahnya ke Kristen gitu? Apa alasannya yang bisa membuat abang itu bisa masuk ke Kristen? Karena ada kita dengar kan abang masuk Kristen itu karena terpengaruh dengan uang. Oke, terima kasih pertanyaannya ya. Saya sudah jawab tadi, apa yang membuat saya masuk Kristen? Saya benci kepada orang Kristen. Saya tidak pernah berpikir untuk masuk Kristen. Kita di Indonesia, apalagi orang Aceh, untuk masuk Kristen itu tidak mudah. Gereja di Aceh tidak menerima orang Aceh yang masuk Kristen. Coba cari seluruh gereja yang ada di Aceh, khususnya Banda Aceh. Gereja di Banda Aceh tidak menerima orang Aceh yang masuk Kristen. Tidak diterima. Jadi orang Aceh yang sudah masuk Kristen harus keluar dari Aceh. Itulah pengorbanan, ya. Harga yang dibayar oleh orang Aceh yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Lalu kenapa saya masuk Kristen? Saya sudah bilang tadi. Dulu saya berdebat sama orang Kristen. Dulu saya menghina orang Kristen. Dulu saya mencaci maki orang Kristen. Dulu saya menghina Alkitab. Saya katakan Alkitab itu palsu. Saya katakan Yesus itu nabi. Saya katakan Yesus itu rasul. Saya katakan Yesus itu utusan. Saya katakan Yesus itu bukan Tuhan. Tetapi ketika saya membaca Yohanes 14 ayat yang ke-6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ketika saya membaca Yohanes 14 ayat yang ke-6, hati saya pikiran saya berpikir, kenapa Yesus yang katanya utusan, yang katanya rasul, yang katanya nabi, mengatakan kepada pengikutnya dan kepada semua orang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saya cari Bro Mirza, waktu itu saya masih Islam dan saya masih tinggal di Aceh. Di dalam iman saya yang lama, agama Islam, ada 25 rasul yang wajib saya imani, 25 nabi yang wajib saya imani. Saya cari satu persatu, tidak ada satupun rasul dan nabi yang mengatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Hanya Yesus, satu-satunya nabi, satu-satunya rasul, satu-satunya utusan yang mengatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kalau kita cari tahu, kenapa hanya Yesus yang mengatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup? Karena Yesus berasal daripada kebenaran itu sendiri. Maka dia mengatakan dirinya kebenaran. Yesus mengatakan akulah jalan menuju kepada Bapa karena Yesus berasal dalam diri Bapa. Maka dia mengatakan
dengan Bapa. Akulah jalannya. Kalau kamu mau masuk surga, akulah jalannya. Karena Yesus berasal dari surga. Oleh karena inilah 2 tahun kemudian saya merenungkan, saya berpikir, terjadi pergumulan dalam pikiran saya. Akhirnya saya ambil keputusan untuk mengikut Yesus. Oh ya, gitu. Oh iya, yang kedua Bang, katanya karena uang, ya karena uang tadi dibilang. Abang Oke. bagaimana? Coba Bang ceritakan bagaimana pengalaman Abang nggak makan Indomie satu bungkus untuk 2 kali makan. Coba ceritakan biar mereka tahu. Waktu saya pertama masuk Kristen, Bro Mirza, tidak ada satupun orang Kristen yang menerima. Yang pertama mereka berkata, kamu orang Aceh. Yang kedua, kami tidak pernah mengajak kamu untuk masuk Kristen. Jangan-jangan kamu masuk Kristen ingin mencari kesalahan, ingin mencari celah. Ya, tapi saya nekat masuk Kristen. Saya pergi ke Medan. Saya diterima di sebuah rumah, di rumah Ibu Sofi Silalahi, di Perumahan Setiabudi. Lalu singkat cerita, ketika saya didoakan di sana, selesai didoakan di sana, beberapa bulan kemudian saya pergi ke Semarang. Saya dididik di sebuah gereja. Ketika saya dididik di sebuah gereja, hidup saya itu sangat susah sekali. Dan saya sudah ceritakan kepada mama saya, bagaimana susahnya hidup saya di saat saya awal-awal percaya kepada Yesus. Saya sudah ceritakan semuanya kepada mama saya, kepada teman-teman sahabat kerabat saya. Karena semua teman saya berkata, kamu dibayar. Saya bilang kepada teman saya, silahkan masuk Kristen, lihat siapa yang bayar kamu. Mirza, banyak orang Aceh yang sudah masuk Kristen, tapi sudah banyak juga yang kembali ke agama Islam. Kenapa kembali? Karena ketika mereka masuk Kristen, mereka berpikir dapat uang. Ternyata tidak dapat apa-apa. Ada salah satu anak pesantren Cat Murung, ya. Anak pesantren Cat Murung beberapa tahun yang lalu masuk Kristen. Dia sekarang tinggal di Bandung. Hari ini dia sudah kembali ke Islam. Kenapa kembali ke Islam? Karena tidak mendapatkan apa yang dia harapkan ketika dia menjadi orang Kristen. Dan saya Mirza, awal-awal saya dididik di sebuah gereja di daerah Ambarawa, saya sangat susah sekali. Saya sangat menderita. 1 Indomie saya masak, itu bertahan dari pagi sampai sore. Saya bagi 3. Pagi saya makan sedikit, siang makan sedikit, sore saya makan sedikit. Sangat menderita. Kenapa sarimi? Karena sarimi itu lumayan ketika dimasak bisa dibagi. Bengkak sarimi itu. Sampai saya keluar ambiun gara-gara sering makan Indomie. Jadi kalau kalian tidak percaya, pura-pura masuk Kristen. Kalau ada yang bayar, terima uangnya. Selesai terima uangnya, kembali lagi ke Islam. Habis uang, masuk lagi Kristen. Untuk membuktikan apakah dibayar atau tidak. Benar kan? Ini masalahnya gini Bang Pendi, masalahnya gini, ini kan kita lihat kan semua orang pun di media sosial ini kan Abang menjadi bumerang bagi kita orang Aceh terutamanya ya, karena gini ceritanya, Abang kan mengajak, jadi kalau masalahnya Abang masuk Kristen, ya terserah Abang masuk aja nggak apa-apa, tapi jangan ada cara untuk mengajak. Bro, seperti itu. Saya tidak pernah mengajak orang Islam masuk Kristen, ya. Saya pun masuk Kristen tidak diterima oleh orang Kristen. Tidak ada orang yang mampu mengajak orang lain untuk masuk Kristen. Orang masuk Kristen itu karena jamahan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus sudah menjamah orang tersebut, tidak ada satupun kuasa yang bisa menahan orang itu untuk datang kepada Yesus. Kenapa saya berbicara di media sosial? Karena saya bersaksi. Saya menceritakan tentang pertobatan saya. Saya menceritakan tentang pembaharuan budi. Ya, dan siapa yang mengajarkan kepada saya tentang firman-firman Tuhan? Itu Bang Nabirong. Bang Nabirong banyak sekali mengajarkan saya bagaimana berapologet dengan baik. Makanya, kalau Bang Nabirong tidak ada di atas, saya tidak menaikkan siapapun. Kecuali orang Kristen. Dan ini sering saya sampaikan. Ada Bang Nabirong, tidak ada Bang Nabirong di Komal yang lain pun, saya sampaikan hal yang sama. Kalau ada Bang Nabirong, supaya saya tidak keseleo lidah, Bang Nabirong lah saya naikkan ke atas untuk mendampingi saya, menjaga sehingga saya tidak offset ketika dalam berbicara. Karena hukum penistaan agama itu mengintai kami para murtadin. Maka kami harus hati-hati.
Firman Tuhan mengajarkan kami jauh-jauh hari. Yesus berkata, Pendi, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Cerdiklah kamu seperti ular, tuluslah kamu seperti merpati. Jadi tugas saya hanya bersaksi, menceritakan tentang pertobatan. Ada orang yang masuk Kristen percaya kepada Yesus. Oh, puji Tuhan, haleluya. Tidak ada, tidak masalah. Saya percaya apa yang saya sampaikan tidak akan kembali dengan sia-sia. Tapi gini Bang Pendi kan, kami kadang nggak nyangka juga kan, sekian lama Bang Pendi belajar di pesantren, sudah 7 tahun lah, sudah tahu lah seluk-beluk Islam seperti apa. Tapi kan dalam arti kata rela Bang tinggalkan, maksudnya agama yang sudah Bang peluk bertahun-tahun. Jadi hanya tergiur dengan sesuatu, mungkin ya kita dengar dari orang-orang sesuatu, hingga Abang rela tinggalkan agama yang sebenar-benarnya demi agama Yesus. Oke, bro. Satu. Yang kedua, pengharapan kami sama Abang, kita sini kan cuma berbagi pengalaman ya, share bukan berarti yang pengharapan kami kalau Abang sudah masuk Kristen, ya itu memang pribadi Abang ya. Jadi kan aku bukan mendukung ini. Nanti netizen jangan salah paham. Kita tak ada mendukung. Cuman kita ya berharap jangan ada lagi istilahnya dalam arti kata mengajak atau istilahnya seperti itulah. Seperti saya tengok di media itu hari ada orang Aceh lagi yang itu hari ada Abang buat VT kan, udah masuk Kristen juga, ada kan? Itu siapa? Jadi kami berharap sama Abang ya, warga Aceh ya, janganlah Abang pengaruhi orang-orang, maksudnya orang-orang Muslim untuk masuk ke Kristen. Kalau masalah Abang sudah masuk ya masuklah sendiri. Oke. Seperti itu. Terima kasih Bang Mirza. Anda sudah mengingatkan saya. Itu sebagai saya anggap itu sebagai bentuk sayang Anda kepada saya. Karena bagi Anda satu-satunya agama, inna dina indallahi Islam. Agama yang paling benar dan diridhoi oleh Allah hanya Islam. Tapi saya ingin katakan kepada brother, keselamatan itu di bawah kolong langit ini hanya ada dalam Yesus. Agama tidak menyelamatkan. Agama apapun tidak menyelamatkan kita umat manusia. Hanya Yesus yang menyelamatkan kita. Dan saya sudah berulang kali mengatakan, Alkitab mengatakan begini brother ya, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Ketika seseorang dipilih oleh Yesus, hatinya dijamah oleh Tuhan, tidak ada satupun manusia yang bisa menahan orang tersebut untuk datang kepada Yesus. Bayangkan mama saya anak tunggal brother. Satu-satunya anak mama. Ketika awal-awal saya menonton video mama, terenyuh hati saya. Saya menangis juga. Ya, saya menangis. Saya tidak sanggup melihat mama saya menangis karena saya anak tunggal. Tetapi tidak bisa membuat saya untuk kembali ke agama Islam. Yang kedua, saya tidak pernah mengajak orang Aceh untuk masuk Kristen. Tapi saya menceritakan tentang Yesus. Saya menceritakan tentang keselamatan. Saya menceritakan tentang pertobatan saya. Hanya ini yang saya sampaikan. Makanya brother, di dalam Al-Quran itu ya, dalam Islam diajarkan, Ku anfusakum wa ahlikum naron. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Artinya perkuatkan iman. Kalau kira-kira iman tipis, jangan lihat live saya. Karena saya setiap hari bersaksi. Tiap hari saya bersaksi di media sosial. Tujuannya apa? Agar orang mendengarkan tentang Yesus. Karena selama ini orang mengatakan Yesus tidak mati di salib. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Engkau tidak membunuhnya dan engkau tidak menyalibnya. Nah, saya sebagai orang Kristen, sebagai pendatang baru dari Islam masuk Kristen, menceritakan bahwa Yesus Kristus benar-benar mati di atas kayu salib. Ya, tapi bukan mati karena dia ditombak, dia menyerahkan nyawanya sendiri. Dia menyerahkan nyawanya dan dia berhasil mengambilnya kembali. Seandainya Yesus Kristus tidak menyerahkan nyawanya, sehebat apapun dia ditombak, sehebat apapun dia digantung di atas kayu salib, kalau dia tidak menyerahkan nyawanya, dia tidak akan mati. Tapi dia sendiri yang menyerahkan nyawanya. Kenapa? Untuk sebagai bentuk kasih sayangnya kepada kita. Setiap ada kasih sayang, pasti ada pengorbanan. Sebagai bentuk pengorbanannya. Ahabballahu lihadzad dunya. Begitu besar kasih Tuhan kepada dunia ini, sehingga dia mengurniakan putranya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa,
melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jadi Bro Mirza, terima kasih banyak sudah naik kemari, sehat-sehat dan panjang umurmu, Oke, Bang. sukacita dan sukses selalu. Ya, saya tidak mengajak orang Aceh Oke, untuk siap, masuk Bang. Kristen. Bro Mirza harus kasih tahu kepada orang Aceh, kalau tidak senang dengan live saya, suruh tinggalkan. Dulu Bro Mirza banyak ustadz naik ya, tengku-tengku Aceh banyak naik meminta orang Aceh supaya tidak menonton live saya. Saya Bro Mirza setiap hari dicaci maki, dicemooh oleh orang Aceh, diancam oleh orang Aceh. Bahkan tadi ada nama akun Sokah, dia bilang dekat dengan rumah saya, kalau saya pulang ke Aceh potong leher kata dia. Saya ingin kasih tahu kepada Bro Mirza dan kepada orang Aceh yang di bawah, apabila gara-gara agama membuat kamu jahat, tinggalkan agama tersebut. Ya, agama tidak mengajarkan manusia jahat, tetapi bila gara-gara agama membuatmu jahat, tinggalkan agama itu. Carilah Yesus yang selalu memberikan damai. Gini ceritanya Bang. Kadang-kadang orang itu mengajak abang kenapa masuk Islam lagi atau masuk Muslim lagi. Mungkin mereka itu sayang sama abang. Sebab intinya gini, abang udah lama di dalam dunia Muslim. Udah lama di Muslim, kok tiba-tiba abang bisa pindah ke Yesus dan bisa tahu semuanya, hadis-hadis Yesus apa ini sudah tahu. Mungkin Yesus abang itu tidak ada memang hadis, ada. bro. Tidak ada hadis-hadis Yesus. Mu- Tidak ada agama Yesus. Mungkin Yesus selama di dunia ini Tak. tidak pernah membawa agama, bro. Yesus datang ke dunia ini membawa keselamatan. Ya, selain Yesus membawa keselamatan, Yesus memberikan contoh dan memberikan teladan bagi pengikut-pengikutnya. Yesus masih hidup sampai detik ini, maka Yesus sangat layak kami jadikan teladan. Orang yang sudah mati tidak layak dijadikan teladan. Ya, siapapun dia, orang yang sudah mati tidak layak dijadikan teladan. Hanya sebatas untuk kita mengingatkan. Oh, dulu beliau waktu masih hidup pernah begini. Rasul Paulus mengajarkan kami, seandainya Yesus Kristus tidak bangkit setelah mengalami kematian, sia-sialah iman kami orang Kristen. Jadi Brother Mirza, Yesus tidak pernah membawa agama ke dunia ini. Ya. Oke, siap Bang, siap. Itu terima kasih Bang ya. Oke, Siap Bang. Brother, sehat-sehat ya. Terima Oke, kasih Bang. Ya, Oke. ya. Oke, Bang. Oke, terima kasih. Waduh, rame kayaknya bukan main. Ini orang-orang ini suka menonton live Edis TV. Kita semalam nonton di sini. Oh, Live Edis TV, live Kak Agatha. Sudah selesai kita. coba kita ini ya, kita naikin salah satu lagi. Kita mau dengar orang-orang lah. Oh, Kevin. Ya, Kevin, selamat sore Kevin. Ini Kevin. Pendi, kenapa Kan. kata-katanya Israel itu? Kamu cinta dengan Israel kah, Pendi? Apa, Brother? Namamu itu ada Hey, oke ya. Oh, belum? tuntun. Oh, siap-siap ya. Ini sepatu di mana? Bawa aja dulu tasnya, dulu. Jangan ada yang ketinggalan nanti seperti tas saya kemarin ketinggalan. Biar aja tasnya. Kalau Starling tinggal Pak, enggak apa-apa. Oh, wow. Nanti ke depan. Mau berangkat apa mau gimana Bang Pendi? Sebentar Pak. Abang mau berangkat? Iya, mau berangkat. Kita pindah Oh, lagi. iya. Kita pindah ke dusun lain lagi, Bang. Dari satu dusun ke dusun lain, dari satu desa ke desa lain naik pompong. 1,5 jam. Iya. 1,5 jam perjalanan. Oh gitu. Oke. Tapi nggak bawa Indomie untuk dibagi-bagi kan? Bawa Indomie untuk makan sendiri di sini, Bang. Makan sendiri. Oh, bukan untuk bagi-bagi ya? Kirain untuk bagi-bagi Indomie. Sama Pendi yang beli. Oke lah. Orang Aceh Kalau berpikir Kevin kita ya bawa Indomie next lah.
Like, Kami sudah tidak lagi bagi-bagi Indomie, Bang. Kita ini, Bang, bagi satu orang satu motor, Bang. oh gitu. Ya. Tidak lagi kita bagi-bagi Indomie. Bagi motor, kasih motor satu, kasih mobil Pajero satu. Oh. keren. aduh. Iya, masa iya gara-gara Indomie jadi pindah? Ya. Nah, saya tadi pagi, Bang, ibadah pakai sarung karena tas saya ketinggalan. Jadi teman-teman kemarin itu lupa memasukkan ke pompong tas saya, Bang, ransel saya. Jadi saya harus pakai sarung. Harus pakai sarung tadi ibadah. Aduh. Hanya baju ini yang melekat hanya baju ini yang melekat di badan. Syukur di saudara di sini ada keluarganya yang gendut sehingga saya bisa pakai bajunya. Oh. Lain kali kalau udah pakai sarung pakai baju koko sekalian biar pas. Koko pendek. Iya. Iya. Pas itu. Aduh. Berangkat kapan? Bentar lagi. Ini lagi nunggu air pasang, Bang. Ini masih airnya surut kan, belum masuk. Oh. Saya pikir udah mau langsung jalan ini. Enggak, masukkan barang ke bot. Oh, jadi nanti baru jalan gitu ya. Ya, nanti. Udah diberesin barang-barangnya. Sudah. Kita tidak ada barang, Bang. Kita paling power bank, Bang. Ternyata Tas. power bank itu, Bang, hanya 4 jam, Bang. 4 jam ya. Untuk pakai apa aja itu 4 jamnya? 4 jamnya untuk pakai apa? Pakai biasa. Untuk internet sama? Hanya internet doang. Oh, berarti watt internetnya lumayan ya. Iya, nanti kita harus cari itu apa Panel surya. solar cell-nya. Sudah dikirimkan sama Pak Andre. Solar cell-nya ke mana? Ke Padang? Enggak, ke rumah. Tangerang. Oh, ke rumah. Nanti bawa dari rumah ya. Oke. Jadi Nanti cobalah di itu ya, nanti dicobalah. Nanti kita lihat. tapi Berarti solar cell-nya aman berarti udah ya. Nanti pas mau balik lagi baru dicoba. Pas balik lagi. Ya, betul. Tapi coba nanti rencanakan, brother. Alat-alat ini. Halo Pak Yonik. Halo Bang, aduh, Ya. gua cemburu sama Bang Pendi itu, apinya gila. Apinya dia, hormat komandan. Hormat. Ayolah. Semangat saya lah, ngeliat, Pak. saya tepuk tangan ngeliat Bang Pendi di sini. Aduh. Ini yang harus kita hormati ini. Ini orang misi juga. Kita sekarang sudah bertemu dengan banyak orang misi, puji Tuhan ya. Siap. Ya, itu orang-orang di belakang Bang Pendi itu. Yang Ya, selalu siap, Bang siap Pendi. tempur. Ya. Hormat. Tapi mereka tidak boleh kelihatan ya. Mereka hanya di belakang layar. Ya. Hormat Kita Bang mau- Pendi. Siap, Bang Unik. Apimu kau ambil dari sini Bang. Api itu yang mahal Bang. Iya buset. Striker kelas berat. Luar biasa. Saya tepuk tangan Strikernya buat itu Bang doa Pak Yunik. Strikernya itu Iya. pendoa-pendoa itu. Pendoa-pendoa seperti kalian di belakang layar itu Pak. Yang selalu mendoakan teman-teman yang di misi ya. Nah, Iya. yang selalu mendukung Iya. itu strikernya Pak. Iya, saya selalu bilang sama teman-teman, masukkan dalam pokok doamu, dalam syafaatmu untuk teman-teman para pionir ini, para yang di ujung tombak ini, untuk tetap kuat, tetap diberkati Tuhan melimpah-limpah, supaya mereka tetap dalam rencananya Tuhan untuk memenangkan jiwa sampai ke ujung-ujung bumi, Bang. Amin. Kan itu perintah Bang. Jadi saksimu. Iya. Hormat Bang Pendi. Dari tadi aku tepuk tangan ngeliat apinya Abang. Kayaknya Bang Pendi lagi loading tuh.
luar biasa. Bang Pen, iya, dia kayaknya loading dia. Iya, nggak bisa lawan lah kalau Bang Pendi ini. Aduh, saya nih sampai dari tadi air mataku ngelihat Bang Pendi ini luar biasa lah. Ya, dia tidak mabuk dengan apa gemilau silau dari apa godaan harta ini. Gila. Luar biasa. Ya, Bang Pe Iya, 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 iya. Bang Pendi Bang Pendi kerjakan bagian saya di sini. Iya. Amin, 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 amin. Kita ambil rebut kembali jiwa-jiwa Bang dari yang hijau kembali kepada Tuhan. Amin. Ini Pak Unik dan semuanya, kita mau pamit. Ini kita semuanya sudah siap. Siap. Hormat. Starlink mau kita cabut karena di sini tidak ada sinyal. Ya puji Siap. Tuhan kita bisa live, kita bisa kasih tahu di mana lokasi kita supaya kalau terjadi apa-apa teman-teman tahu. Ya, kita ada Starlink. Ini pakai Ya. Starlink tadi nih. Ya. Ya. Terima kasih semuanya. Oke. Siap. Bang Pendi, share live aja, share live kepada Bang Nabirong posisi Abang di mana biarin terpantau melalui WA, share live. Jadi pergerakan Abang usah. bisa oke, aman ya. Pak kalau sudah di sana. Kalau dari sana ada Yes. aman. Ada Pak ini, ada Yes. beberapa Ya, teman orang ya, di sana ya. yang mendampingi Iya. Pak. Iya aman. Nah, Saya gitu. percaya Bang ada Roh Kudus yang menjaga Bang Pendi. Amin, 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 amin. Bang Pak Unik, terima kasih banyak. Bang Nabirong, sehat-sehat. Hormat, Ya, Hormat. siap. hormat. Shalom, shalom, Bang shalom. Nabirong, thank you. Shalom, Tuhan berkati Siap Pak ini, semua. siap. Tuhan berkati. Shalom. Amin. Saya turun. Salam semuanya. Salam sehat, sukacita selalu. Terima kasih yang sudah mendukung, yang sudah mendoakan, yang sudah kasih gift, yang sudah tetep layar. Saya ucapkan terima kasih banyak. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom semua. Pen, persiapkan diri kita bertemu di hadapan polisi nantinya ya. Nah, inilah mereka Bapak Ibu. Suka sekali mempolisikan orang. Bangga sekali mempolisikan orang. Sangat bangga. Tapi saya siapkanlah ya. Saya tidak masalah. Kalau dipolisikan paling-paling dipukul. Ya kan? Paling dipukul berapa lama paling siap kita dipukul. Tetapi saya bisa bersaksi di kantor polisi. Kenapa kamu murtad? Tinggal saya ceritakan. Diterima nggak diterima ya urusan mereka. Yang jelas saya bisa menceritakan tentang pertobatan saya. Ya, dimasukkan ke penjara. Di penjara bisa kita bersaksi. Paling-paling dipukul, disiksa. Berapa lama disiksa? Berapa lama dipukul? Oke semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Saya matikan live-nya karena saya mau berangkat ke tempat lain lagi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya.